Shalom, bertemu kembali dengan saya Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Anak-anak, hari ini kita memasuki bab 8 dengan judul Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Bahan Alkitab dari kitab Mazmur 145 ayat 17. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, mendeskripsikan makna keadilan menurut Alkitab dan mengaitkannya dengan realitas yang ada. Kedua, membuat karya yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM dalam perspektif iman Kristen. Ketiga, merancang kegiatan yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM. Materi ini memberikan pedoman kepada anak-anak Ibu pentingnya keadilan, demokrasi, dan HAM, serta kaitan antara keadilan, demokrasi, dan HAM. Prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan juga kamu akan pelajari, khususnya mengenai Allah yang adil yang menuntut umatnya untuk bertindak adil. Praktek hidup yang menghargai dan menjalankan keadilan amat penting sehingga manusia tidak akan merampas hak sesamanya. Sebagai anak-anak remaja, kamu perlu memperkuat dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, terutama keadilan akan menjadi pembiasaan hidup bagi remaja Kristen. Banyak orang mengatakan keadilan adalah memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya. Mohon penjelasan Ibu Linda Simanjuntak tentang keadilan menurut perspektif Alkitab. Menurut Baker, dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu sedek dan mispat. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar yang sesuai. Dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaiosen. Kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan kebenar. Jadi keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan, misalnya hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, tersingkir dari kehidupan masyarakat. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan.
Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan melalui tindakan yang adil, maka Shalom Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Bisa kita baca di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7-13 dan Yeremia 9 ayat 24. Silakan anak-anak ibu membaca dari kitab Mazmur 145 ayat 17 dan Zefanya 3 ayat 5. Mazmur pasal 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian pembacaan Alkitabnya Ibu Linda Simanjuntak. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Demikian Ibu Linda Simanjuntak pembacaan Alkitab dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 5. Dari pemaparan Ibu dapat disimpulkan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Allah tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Bagaimana kita merasakan keadilan Allah? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara. Misalnya, yang pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka orang-orang yang taat dan setia pada jalannya. Yang kedua, Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, yaitu mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum di sini tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Ketiga, Allah tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Allah akan mengganjarnya dengan hukuman. Yang keempat, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Allah mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Allah mengganjar setiap dosa dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan. Allah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Allah tetapkan. Anak-anak, sekarang kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo. Bagaimana orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Coba anak-anak ibu menjelaskan
Apa yang kamu ketahui tentang Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja bangsa Israel yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya saat Raja Salomo memutuskan perkara dua orang perempuan yang memperebutkan bayi. Demikian Ibu Linda. Ya, benar sekali jawabannya, Nak. Terima kasih. Ketika Allah bertanya kepada Salomo, apakah yang ia minta darinya? Maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah. Sebagai seorang raja, Salomo sadar bahwa hikmat mau dibutuhkan bukan hanya sebagai bekal untuk memimpin rakyatnya, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmatnya. Allah memenuhi permintaannya. Hikmat Allah pun dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal ini terbukti ketika orang membawa kepadanya dua orang perempuan yang memperebutkan bayi. Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, ia tahu manakah di antara dua orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Apa kaitan antara keadilan, demokrasi, dan HAM? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM. Yang pertama, pengakuan terhadap kesetaraan bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya. Yang kedua, kemerdekaan dan kebebasan atau freedom. Yang ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Keempat, keberagaman ini dapat melahirkan konflik. Namun, potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman manusia. Kelima, prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Keenam, integritas, kesesuaian antara kata dengan perbuatan, antara cara dengan pencapaian-pencapaian. Jadi, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebaliknya, keadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Sekarang anak-anak ibu silakan menulis refleksi singkat mengenai keadilan, demokrasi, dan HAM. Panjang tulisan 1-2 halaman. Kamu dapat mengetiknya maupun menulis tangan. Setelah selesai, berikan kepada gurumu untuk dinilai. Kesimpulan materi kita hari ini, keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan. Demokrasi dan HAM hanya akan terwujud
jika keadilan dijadikan penopang utama bagi terwujudnya demokrasi dan HAM. Allah yang adil menuntut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa kecuali. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang bertata di kerajaan surga, karena hari ini kami telah selesai untuk belajar. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi anak-anak yang bersikap adil di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Jangan lupa untuk subscribe dan like, juga share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12 yang telah dibawakan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua.